Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menghitung tingkat kesukaran dan juga daya pembeda soal uraian atau esai. Untuk tingkat kesukaran, pertama-tama kita cari dulu rata-ratanya, yaitu dengan menghitung rata-rata sama dengan jumlah skor peserta didik tiap soal dibagi dengan jumlah peserta didik. Nah, kalau sudah dapat rata-rata, kemudian kita cari tingkat kesukarannya, yaitu rata-rata dibagi skor maksimum tiap soal. Dengan kriteria, yaitu kurang dari 0,30 dianggap terlalu sukar, 0,30 sampai 0,70 cukup atau sedang, lebih dari 0,70 terlalu mudah. Sedangkan untuk rumus daya pembeda, di sini daya pembeda sama dengan min KA dikurangi min KB, dibagi skor maksimal. Dengan kriteria yaitu 0,40 ke atas, yaitu sangat baik, 0,30 sampai 0,39 yaitu baik, 0,20 sampai 0,29 cukup. Tapi soal perlu perbaikan, 0,19 ke bawah yaitu kurang baik, soal harus dibuang. Ini untuk DP sendiri itu adalah daya pembeda, min KA itu adalah rata-rata di kelas atas, kemudian min KB itu adalah rata-rata di kelas bawah. Kita lanjutkan. Untuk soalnya, di sini, soalnya yaitu 4 orang atau 4 peserta didik mengikuti ujian yang terdiri dari 3 butir soal atau 3 nomor soal. Di sini terdiri dari Anis, Budi, Cici, dan juga Dede. Anis memperoleh skor 8, 7, dan juga 8 sehingga mendapatkan skor total 23. Budi 7, 6, dan juga 9 didapatkan hasil skornya adalah 22. Sampai Dede di sini 3, 2, dan 7. Hasil skornya adalah 12. Kemudian jumlah skor dari masing-masing butir item adalah butir item 1 24, butir item 2 adalah 16, butir item 3 adalah 32. Sehingga didapatkanlah jumlah skor dari jumlah skor yaitu 73. Skor maksimal yaitu yang pertama, soal pertama adalah 10, butir item 2 adalah 8, butir item 3 adalah 12. Nah, kalau sudah, kita cari dulu. Ini kalian bisa tambahkan di sebelah kanan dan juga di bawah. Di sebelah kanan di sini saya tambahkan kelompok. Ini akan saya masukkan mau ke kelompok mana. Untuk pengelompokan ini akan masuk ke perhitungan daya beda karena di situ ada kelas atas dan kelas bawah. Untuk N itu atau untuk peserta didik di bawah 30, maka kita bisa bagi menjadi 50% kelas atas dan 50% kelas bawah. Nah, di sini kalau kalian di soalnya belum urut dari yang paling besar ke yang paling kecil, saya sarankan untuk mengurutkan dulu. Jadi di sini setelah dapat skor total, kalian urutkan yang paling besar berapa, kemudian baru yang paling kecil. Kenapa? Agar di sini lebih mudah kalian untuk membagi kelompok atas dan juga kelompok bawahnya. Nah, seperti itu ya. Jadi 50%-nya berarti kan di sini ada 4. 50%-nya berarti 2 di kelompok atas dan 2 di kelompok bawah. Maka di sini karena skornya adalah paling tinggi 23, maka dia masuk ke kelompok atas. 22 juga masuk ke kelompok atas. Cici masuk ke kelompok bawah. Ya. Kemudian Dede masuk ke kelompok bawah. Kalau sudah membagi, selanjutnya kita cari rata-rata. Rata-rata ini adalah jumlah skor dibagi dengan jumlah peserta didik. Berarti jumlah skornya adalah 24 dibagi dengan 4 peserta didik, maka hasilnya adalah 6. Kemudian butir item nomor 2 adalah 16. Ya, jumlah skornya dibagi 4 menjadi 4. Selanjutnya 32 dibagi dengan 4 juga, hasilnya adalah 8. Setelah kita dapat rata-rata, kita bisa cari yang pertama tingkat kesukaran soal. Tingkat kesukaran soal
Kita cari yang pertama, ini boleh kalian buat tabel lagi atau buat seperti ini juga boleh. TK1 artinya tingkat kesukaran soal 1. Rumusnya adalah rata-rata dibagi dengan skor maksimal. Berarti rata-ratanya adalah ini 6. Ya, karena di sini soal 1 ya. Butir item nomor 1 rata-ratanya adalah 6 dibagi dengan skor maksimal. Skor maksimalnya adalah ini 10. Dibagi 10 hasilnya adalah 0,6. Kita lihat sekarang, untuk 0,6 kriterianya masuknya ke mana? Untuk 0,6 bisa dilihat di sini masuknya ke 0,30 sampai 0,70 sehingga hasilnya adalah cukup atau sedang. Kita masukkan ya. Kita masukkan lagi berarti 0,6 kalau dijadikan kata-kata berarti butir item nomor 1 memiliki tingkat kesukaran yang cukup atau sedang. Kemudian masukkan tingkat kesukaran 2. Berarti di sini adalah 4 dibagi dengan 8. Rata-ratanya adalah 4. Kemudian skor maksimalnya adalah 8. 4 dibagi 8. Ini untuk memastikan agar kalian tidak salah, kita bisa gunakan kalkulator. Ya, ini kalau saya gunakan handphone ya. Kalau kalian punya kalkulator, pakai kalkulator di rumah. Berarti 4 dibagi 8 hasilnya adalah 0,5. 0,5 masuk ke yang tadi masih 0,3 sampai dengan 0,7. Maka di sini interpretasinya adalah cukup atau sedang. Kita lanjut, TK3 atau tingkat kesukaran butir item 3. Berarti nih ya, rata-ratanya adalah 8 dibagi 12. Skor maksimal. Kita hitung lagi agar tidak salah karena kebanyakan ketika pembagian yang seperti ini yang kecil-kecil justru salah. Ya, 8 dibagi 12 hasilnya adalah 0,6. Bisa dilihat ya, 0,67. 0,67 masih sama, masih di bawah 0,7. Hasilnya adalah cukup atau sedang. Jadi untuk soal butir item nomor 1, 2, dan 3 ini hasilnya. Ya, ini hasilnya, ini adalah interpretasinya. Kalau sudah, selanjutnya kita menghitung daya pembeda. Untuk daya pembeda di sini saya buat tabel lagi, yaitu yang pertama untuk nomor soal, kita cari nomor soal nomor 1. Ya, kemudian jumlah skornya kita masukkan, jumlah skornya adalah ini 24. Skor maksimalnya ini ya 10. Rata-ratanya ini 6. Sudah ada, kita sudah buat. Selanjutnya kita perlu masukkan ke dalam rumus, yaitu min KA dikurangi min KB dibagi dengan skor maksimal. Berarti min KA berarti kita cari skor di kelas atas. Berarti ini kan, di butir item 1, 8 tambah 7. Berarti 8 tambah 7 dibagi 2. Karena peserta didik di kelompok atas adalah 2, dikurangi kelompok bawah sekarang, ini ya, di butir item 1 berarti 6 dan 3. 6 tambah 3 dibagi 2, kemudian kita bagi lagi 10. 10 adalah skor maksimal, ini. Kalau sudah, kita cari 8 tambah 7, 15. 15 dibagi 2, hasilnya adalah 7,5 dikurangi 6 tambah 3, 9 dibagi 2, 4,5 ya, dibagi dengan 10. Hasilnya adalah, kita hitung lagi ya. Berarti 7,5
dikurangi 4,5 dibagi 10. Hasilnya adalah 0,3. Kita masukkan. Berarti 0,3. Sekarang kita cari interpretasinya untuk 0,3. Di sini kita lihat. Untuk 0,3 masuknya ke sini ya. Ini 0,3 sampai 0,39. Maka daya pembedanya adalah baik. Kita masukkan di sini. Oke. Selanjutnya untuk nomor 2 kita masukkan. Nomor 2 di sini kita lihat lagi untuk jumlah skornya ini ya. Jumlah skornya adalah 16, kita masukkan lagi. Skor maksimalnya adalah yang ini 8, rata-ratanya adalah yang ini 4. Nah, selanjutnya kita masukkan lagi ke dalam rumus, yaitu kita cari di skor di kelompok atas. Berarti kelompok atas adalah 7 tambah 6. Berarti 7 tambah 6 dibagi 2. Ini masih sama ya, karena kelompok atas ada 2 orang. Dikurangi, kita lihat di kelompok bawah, ini ada 1 tambah 2. 1 tambah 2 dibagi 2 dibagi 10. Hasilnya adalah 7 tambah 6, 13. 13 bagi 2, 6,5. Dikurangi 1 tambah 2, 3 dibagi 2, 1,5. Dibagi, maaf ini bukan 10 ya. Dibagi, skor maksimalnya adalah 8. Dibagi 8 sama dengan, kita hitung lagi, berarti kita hitung lagi ya, 6,5 dikurangi 1,5 dibagi 8, hasilnya adalah 0,625 atau 0,63. Ini cukup 2 digit ya, boleh. Sekarang kita lihat di kriteria. Kriterianya untuk 0,63. 0,63 itu ada di kriteria 0,40 ke atas, maka dikatakan daya pembedanya adalah sangat baik. Oke. Kita lanjut ke nomor 3 ya. Selanjutnya, di butir item nomor 3 atau soal nomor 3, kita masukkan lagi jumlah skornya adalah 32. Skor maksimalnya adalah 12. Rata-ratanya adalah ini ya, 8. Sekarang kita masukkan rumus daya beda, kita cari minnya. Di butir item 3, 8 plus 9. Kita masukkan 8 tambah 9 dibagi 2, dikurangi kelas bawah, berarti 8 ditambah 7. 8 tambah 7 dibagi 2, kemudian kita bagi dengan skor maksimal adalah ini ya, 12. Kita cari 8 tambah 9. Hasilnya adalah 17 dibagi 2 adalah 8,5 dikurangi 8 tambah 7, 15 bagi 2, 7,5 dibagi 12. Kita hitung lagi. Berarti 8,5 dikurangi 7,5 dibagi 12, hasilnya adalah 0,083 atau 0,08. Kita masukkan 0,08. Kita lihat lagi di kriterianya.
Untuk kriterianya yaitu masuk ke di bawah 0,19 karena dia 0,08 ya. Maka yaitu dianggapnya daya pembeda kurang baik, yaitu soal harus dibuang. Seperti itu. Kita tulis ya di sini. Demikianlah untuk perhitungan daya pembeda dan juga tingkat kesukaran soal uraian.